Kapok, kali ini seorang Sandra akan dibawa oleh pihak kepolisian setelah pada akhirnya Kenjo di sini berhasil menyelamatkan Mutiara, dan ternyata saat ini Mutiara hampir saja celaka dan hampir saja meninggal karena kekurangan oksigen. Tentu kita tahu sendiri di dalam ruangan pendingin tersebut memang Sandra ini ada faktor kesengajaan yang pada akhirnya justru ini akan membahayakan bagi Mutiara. Namun untungnya Kenjo pada saat itu datang tepat waktu melihat kejadian tersebut, kalau ternyata di sini Sandra melakukan itu dengan kesengajaan. Karena selama ini Sandra tidak pernah suka terhadap Kenjo dan juga Mutiara, apalagi kepada Mutiara yang saat ini menjadi musuh bebuyutan bagi Sandra sendiri, guys. Tentu di adegan ini, nampaknya Kenjo tak tinggal diam. Setelah pada akhirnya Kenjo menyelamatkan Mutiara dari bahaya, di sini Kenjo pun sempat menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjut jalur ini ke jalur hukum, yang dimana Kenjo sendiri akan segera menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara akibat ulah perbuatannya tersebut yang cukup lebih membahayakan bagi Mutiara. Dan saat ini Kenjo benar-benar tidak mau sampai Mutiara ini kenapa-napa. Dan hampir saja Mutiara pun mengalami kekurangan oksigen pada saat itu, dimana Kenjo yang benar-benar panik karena ketika ia meeting bersama dengan klien, justru secara tiba-tiba Mutiara tidak ada. Padahal saat itu Mutiara suruh mengecek ikan yang ada di dalam box. Dan ternyata di kotak es tersebut Mutiara memang sengaja oleh Sandra dijebak. Dan akhirnya Sandra mengunci dan mengurung Mutiara di dalam kotak es tersebut. Namun untungnya Kenjo pada saat itu gerak cepat, ia tidak mau terjadi sesuatu dengan Mutiara. Dan pada akhirnya ia melihat kejadian kalau ternyata Sandra adalah orang yang saat ini benar-benar ingin mencelakai Mutiara, hingga pada akhirnya Kenjo pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi di episode besok sore? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu, ada beberapa konflik mengenai permasalahan percintaan di sinetron ini. Urusan cinta antara Kenjo dan juga Mutiara yang saat ini belum juga kelar, di mana Kenjo masih saja menunda-nunda soal perasaannya kepada Mutiara. Dan poin kedua, di mana Pak Aditya yang masih saja berusaha mencoba untuk menghindar dari Rianti untuk bisa bertemu bersama dengan Ibu Cynthia. Lantaran sepertinya di sini Pak Aditya benar-benar terobsesi dengan Ibu Cynthia yang saat itu sempat bertemu di sebuah taman. Dan poin ketiga adalah di mana pertikaian cinta di antara Ivan, Aurel, dan juga Dikta yang saat ini penuh dengan teka-teki, guys. Dan di awal adegan kita pun masih diperlihatkan dengan adanya Sandra yang saat itu sempat meeting bersama dengan klien besar, di mana saat ini Kenjo diajak oleh Sandra untuk supaya bisa bekerja sama dan bisa menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang saat ini akan berpengaruh baik bagi perusahaan Kenjo, teruntuknya kepada perusahaan dari Ibu Cynthia. Namun tak luput dan tak hilap, pastinya Kenjo di sini minta bantuan Mutiara untuk menemaninya. Pada saat itu Mutiara pun membantu Kenjo dan akan menemani Kenjo. Dan sepertinya di sini Mutiara akan diangkat aspri dadakan oleh Kenjo. Pada saat itu klien tersebut yang meminta ekspor udang, maksud saya ekspor ikan yang benar-benar lebih segar, dan di situ Sandra tidak mau memperlihatkan ikan tersebut, yang pada akhirnya Mutiara sendiri yang memegang ikan dan memperlihatkan ikan tongkol tersebut kepada klien besar ini yang berasal dari Korea Utara. Dan di sini sepertinya klien besar tersebut cukup lebih tertarik dengan gaya sinematik dari seorang Mutiara.
yang pada akhirnya Mutiara di sini terlebihnya mendapatkan sanjungan dan pujian dari klien tersebut, hingga pada akhirnya klien tersebut ingin ikut bekerja sama bersama dengan perusahaan dari Kenjo, dan ternyata Mutiara lah yang menjadi pembantu untuk supaya bisa mendapatkan klien terbaru pemasok di perusahaan Kenjo. Namun di sisi lain sepertinya Sandra merasa tidak terima dengan perlakuan dari Ibu Rianti, karena Ibu Rianti tidak membantu dirinya untuk supaya bisa berduaan bersama dengan Kenjo. Ternyata selama ini Sandra mempunyai motif kalau dirinya ingin meeting bersama dengan klien hanyalah ingin berdua bersama dengan Kenjo, guys. Di sisi lain, adanya Dikta dan juga Aurel. Yang satu sempat makan bakso, entah makan somai, entah juga itu makan batagor, yang pada akhirnya si Aurel ini sempat kecipratan kecap di bibirnya, dan Dikta pada saat itu sempat mengelapnya seperti kala-kala sinetron dan drama sinetron yang sering terjadi. Dan memang saat ini perlu kita ketahui juga berbagai macam konflik cinta komponen yang cukup lebih tegang antara Dikta yang saat ini belum bisa mengungkapkan perasaannya, namun ia justru bisa menimbulkan rasa sayangnya kepada Aurel. Terlebihnya memang Aurel belum bisa peka terhadap pernyataan yang selama ini dilontarkan oleh Dikta, yang dimana Dikta sendiri benar-benar mempunyai perasaan terhadap Aurel. Ipan sudah bisa menduga kalau ternyata Dikta memang menjadi lawan untuk bisa mendapatkan Aurel. Namun di sisi lain pertikaian hebat di antara Aditya dan juga Rianti. Rianti yang saat ini sepertinya sudah mengetahui kalau taktik dari Aditya akan bertemu dengan Ibu Cynthia. Namun ternyata di sini Aditya sempat membantah kalau dirinya akan bertemu bersama dengan Aurel untuk melarang Aurel dekat bersama dengan Dikta. Dan ini akan menjadi penyebab dari sebuah konflik permasalahan di antara keluarga Kenjo dan juga papanya. Namun di adegannya akan terjadi ini, guys, ada sebuah fenomena yang cukup lebih menegangkan bagi kita semua, para pecinta dan para penonton, yang selalu dibuat darting oleh tingkah dan kelakuan dari si ular Sandra. Sandra pada saat itu memang sengaja menjebak Mutiara untuk mengambilkan ikan yang ada di box. Dan ternyata di box es itu tersebut memang Sandra ini ingin memperlakukan dan mengurung alias mengunci Mutiara di dalam box tersebut untuk supaya bisa jegang alias jengker, guys. Namun ternyata kejadian tersebut sempat dilihat oleh Kenjo karena Kenjo merasa panik dan khawatir tentang ketidakadaan Mutiara pada saat itu, yang akhirnya Kenjo pun gerak cepat meninggalkan klien tersebut dan mengetahui kalau ternyata Sandra melakukan itu semua, dan untungnya Kenjo pun berhasil menyelamatkan Mutiara, dan hal ini pun langsung saja dibawa ke jalur hukum. Dan di sini Kenjo melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Syukurin dan rasain. Lalu bagaimana guys seruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok sore.